Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kesempatan yang baik ini kita kembali merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 25 sampai 35, ayat 48 sampai 51 dan 51 sampai 58. Saya akan bacakan bagian-bagian firman Tuhan dan mari kita mengikuti dalam Alkitab dan hati kita masing-masing. Firman Tuhan berkata demikian. Roti hidup. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa, Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, itu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga, dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Ayat 48 saya bacakan sampai 51. "Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti hidup. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Ayat 58, "Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan itu tiap-tiap hari. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan pada minggu hari ini, saya memberikan tema mencari Yesus atau mencari berkat. Latar belakang firman Tuhan ini sebenarnya adalah ketika Tuhan Yesus melakukan mujizat yang sungguh luar biasa, yang spektakuler. Bagaimana Tuhan Yesus memberikan makan kepada 5.000 orang, yang pada waktu itu 5.000 dalam hal ini yang tercatat adalah para laki-laki, belum terhitung perempuan dan anak-anak, hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Bagi manusia inilah sesuatu yang sangat mustahil, karena tidak mungkin hanya 5 roti dan 2 ikan sanggup memberikan makan kepada 5.000 orang laki-laki, belum terhitung perempuan dan anak-anak. Bahkan ketika mereka makan sampai kenyang, masih tersisa 12 bakul. Itu semua karena Tuhan yang melakukan. Karena Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah manusia 100%, namun juga Dia adalah Allah 100%. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika orang pada waktu itu melihat bagaimana mujizat Tuhan yang sungguh luar biasa, maka orang
pada waktu itu menjadi takjub, menjadi heran. Dan ternyata mereka itu ingin supaya Yesus selalu bersama-sama dengan mereka. Yesus menjadi raja mereka dalam tanda kutip, raja dunia. Ketika hari sudah mulai malam, maka Yesus menyingkir. Tetapi pada pagi hari, orang-orang tersebut kembali mencari Yesus. Mereka mencari Yesus bukan karena tanda-tanda mujizat itu. Mereka mencari Yesus bukan karena mereka mengetahui bahwa Yesus adalah Mesias yang datang ke dalam dunia, yang dijanjikan itu, yang menebus dosa umat manusia. Tetapi mereka mencari Yesus karena mereka sudah menikmati roti. Pikiran mereka, ketika kita mengikut Yesus, maka kita tidak perlu bekerja lagi. Kita tidak perlu susah-susah payah, karena Dia sanggup memberikan kita makan secara gratis. Itulah yang ada dalam pikiran orang-orang pada waktu itu. Dalam bagian firman Tuhan ini kemudian Yesus menyatakan dirinya bahwa Dia adalah roti hidup. Seperti yang kita telah baca dari ayat yang ke-25 sampai kepada ayat yang ke-59. Lalu apa yang kita pelajari dari bagian firman Tuhan yang kita sama-sama renungkan dan kita pahami pada saat ini? Yang pertama, di dalam ayat 25 sampai 27. Saya bacakan bagi kita semua. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterai." Jadi yang pertama adalah pelajaran firman Tuhan yang kita dapatkan bahwa banyak orang datang kepada Yesus bukan untuk percaya kepada Tuhan Yesus, belajar firman Tuhan, melainkan hanya mencari berkat Tuhan. Banyak orang berbondong-bondong datang ke gereja. Banyak orang setia datang ke gereja. Sebenarnya mereka tidak mencari Tuhan. Mereka tidak mencari firman Tuhan. Tetapi mereka mencari berkat. Bukan pribadi Yesus yang mereka cari. Bukan firman Tuhan. Roti hidup itu adalah Yesus. Yesus itu adalah firman hidup yang menghidupkan setiap orang. Banyak orang rajin ke gereja, kelihatan terlibat dalam pelayanan. Tetapi sesungguhnya yang dia lakukan bukan semata-mata untuk mencari dan menemukan Yesus. Dan ketika dia sudah menemukan Yesus, dia hidup di dalam firman-Nya. Dia menikmati roti hidup itu. Tidak. Tetapi mencari berkat-berkat yang lain. Berkat-berkat jasmani. Di gereja mungkin ada rekan bisnisnya. Di gereja mungkin dia beranggapan bahwa ketika dia beribadah maka Tuhan akan memberkati hidupnya. Bukan mencari pribadi Yesus, tetapi mencari berkat-berkatnya. Datang ke gereja supaya sembuh, datang ke gereja supaya kaya, datang ke gereja supaya berhasil dalam segala hal. Motivasinya yang salah. Inilah yang terjadi di zaman sekarang ini. Banyak orang datang kepada Tuhan bukan mencari Tuhan, tapi mencari hal-hal duniawi untuk memuaskan kehidupannya, untuk memuaskan keinginannya, untuk memuaskan hawa nafsu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita koreksi diri kita masing-masing. Sudahkah kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, mencari Yesus, ingin berjumpa dengan Yesus, menikmati firman-Nya, menikmati roti hidup, sehingga kita hidup di dalamnya. Poin yang kedua yang kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini, ayat 28 sampai 35. Saya bacakan ayat 35 saja. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Yang kedua, mencari Yesus dan percaya kepadanya, serta hidup dalam firman Tuhan, itu yang harus kita
lakukan. Yesus ke dalam dunia. Dia mencari setiap orang yang tersesat. Dia adalah roti hidup. Apa yang dimaksudkan Tuhan Yesus? Yesus mengorbankan dirinya, mengorbankan tubuhnya, dan mencurahkan darahnya supaya saya dan saudara boleh memperoleh hidup. Hidup yang kekal, bukan hidup yang sementara. Artinya, kalau hari ini kita datang beribadah kepada Tuhan, maka motivasi yang paling penting adalah betul-betul berjumpa dengan Tuhan, belajar firman Tuhan, dan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah yang Tuhan mau. Bahwa darahnya, tubuhnya dia sudah korbankan supaya kita memperoleh hidup. Maka kita harus bersekutu dengan dia. Kita harus hidup di dalam dia, melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita hari lepas hari, bukan mencari berkatnya. Yang ketiga yang kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini adalah ayat 48 sampai 51. Saya akan bacakan 51 saja. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Maksud bukan berarti bahwa kita makan tubuh Tuhan, tidak. Tapi di sini Yesus melambangkan bahwa tubuhnya dia korbankan supaya dunia atau orang yang percaya boleh diselamatkan. Dan ketika kita percaya kepada Tuhan, maka berarti kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga kehidupan kita memperoleh hidup yang kekal. Yang ketiga yang kita pelajari, setiap orang yang percaya kepada Yesus, sang roti hidup itu, ia tidak binasa, memperoleh hidup yang kekal. Dan melalui roti hidup itu atau firman Tuhan itu yang memelihara kehidupan rohani kita. Maka Bapak Ibu, setiap kita perjamuan kudus, tubuh Yesus selalu dilambangkan dengan roti, dan darah Yesus selalu dilambangkan dengan anggur. Ketika kita melakukan dan mengikuti perjamuan kudus, maka kita harus ingat, roti merupakan gambaran bagaimana tubuh Kristus yang dikorbankan, dan darah Yesus yang tercurah di atas bukit Golgota, supaya saya dan saudara boleh hidup dan tidak binasa. Nah, bagaimana supaya kehidupan kita terus bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan? Kita harus menghidupi firman hidup itu, yaitu roti hidup, belajar firman Tuhan. Karena itu akan memelihara kerohanian kita, menjadikan kita sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di dalam Tuhan. Pertanyaannya bagi kita, bagaimana dengan kita? Apakah selama ini kita betul-betul mencari Yesus ketika kita datang beribadah kepada Tuhan? Atau justru kita hanya mencari berkat-Nya? Kita tidak pernah peduli dengan Yesus. Kita bahkan tidak pernah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah mati dan menebus setiap dosa kita. Yang kita tahu hanya mujizat, memperoleh kesembuhan, memperoleh berkat Tuhan, tetapi tidak pernah berjumpa Sang sumber berkat, Sang pemberi berkat, Sang pemberi hidup yang memberikan kita keselamatan. Biarlah ini menjadi introspeksi diri kita masing-masing. Sudahkah kita mencari Yesus dengan sungguh-sungguh? Atau justru kita hanya mencari berkat-berkat-Nya untuk memuaskan segala keinginan kita? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.